eh, terkait dengan pelemahan KPK, memang ini suatu tahapan yang luar biasa. Seseorang yang dipecat yang nggak mau dipecat, seseorang yang mengaku buta ternyata pura-pura buta. Ini dia adalah Novel Baswedan dan kawan-kawan ya. Saya mau katakan koruptor itu memang telah bersabar sekian lama untuk menunggu masa di mana waktu yang tepat untuk melakukan pelemahan, bahkan mematikan semangat pemberantasan korupsi. Negara Republik Indonesia, dasar negaranya adalah Pancasila. Ideologi bangsa adalah Pancasila. Jadi apabila ada orang yang tidak lulus TWK, ujian TWK, berarti dia itu tidak punya jiwa nasionalisme, tidak Pancasila, jiwanya tidak Pancasila. Di sekitar tahun 2014 itu KPK sedang pada posisi yang baik. Saya melihat waktu itu KPK sudah mulai masuk kepada isu sumber daya alam, karena sudah sangat muak masyarakat itu melihat praktek-praktek korupsi, dan kita tahu bahwa pelaku-pelakunya nggak pernah tersentuh, nggak pernah bisa tersentuh. Sekarang ini Novel Baswedan CS ini teriak-teriak dia merasa terzalimi karena dia itu adalah pejuang kebenaran, membantas koruptor. Masa? Buktinya kasus-kasus di DKI tutup mata aja tuh Novel Baswedan. KPK itu seolah buta, tidak mau lihat adanya kasus-kasus yang ada di Pemprov DKI karena ada Novel Baswedan. Pelan-pelan upaya dukungan masyarakat ini dijauhkan dari KPK. Yang tadinya setiap ada upaya pelemahan kepada KPK, masyarakat berbondong-bondong untuk memberikan dukungan. Tentu pelemahan itu selalu kandas dan gagal. Belakangan kemudian isu yang pertama kali dimunculkan adalah isu bahwa di KPK ada kelompok-kelompok radikal. Ini yang luar biasa. Dan terbukti katanya di KPK itu pernah ditemukan bendera khilafah. Nah, memang udah waktunya KPK bersih-bersih dari para kadrun yang bernaung di KPK. Novel ini seperti biasa, dia selalu memakai peran-peran bahwa dia terzolimi, tersakiti, padahal dialah penjahatnya. Tapi ternyata pemilihan isu itu sangat bagus dilakukan, benar-benar efektif, karena bisa kemudian memecah dukungan dan membuat persepsi di publik yang luar biasa. Awalnya saya dan kawan-kawan di KPK tidak pernah mau terjebak dengan pembicaraan terkait dengan hal itu, karena jelas itu pembohongan, itu fitnah, dan jauh dari fakta. Jangan tertipu dengan Novel ya. Kalau memang dia itu nggak lulus, itu kan karena kesalahannya dia sendiri. Tahun 2021 ini para kadrun akan dicuci bersih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah waktunya negara kita ini kembali bersih, kembali tenang, dan kembali damai seperti dulu lagi. Pelan-pelan kemudian persepsi itu terjadi dan melekat di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya kita tahu 2017 kemudian dicoba dengan adanya fitnah, seolah-olah di KPK ada proses yang tidak benar. Awalnya tahapan terkait dengan peralihan pegawai KPK menjadi ASN ini menjadi pertentangan, dan saya termasuk yang memberikan banyak hal yang menyayangkan hal itu. Dan hati-hati ya, selama ada Novel Baswedan, KPK itu tidak betul-betul bersih. Nah sekarang dia pakai cara lain, seolah dia dianiaya, dizalimi, disakiti oleh pemerintah. Itu hati-hati. Itu cara Novel Baswedan untuk mengadu domba. Hati-hati. Memang kita tahu bahwa upaya untuk menyerang balik kepada KPK selalu gagal karena dukungan publik yang begitu luar biasa. Ketika KPK hadir dengan isu untuk berantas korupsi yang bisa luar biasa, bahkan di level-level yang tinggi bisa dijangkau, ini tentu suatu hal yang luar biasa. Hingga kemudian di Januari 2020 ada kasus yang bisa diungkap. Kita tahu di sana ada beberapa orang yang kemudian harusnya bisa dijerat dan belum bisa sampai sekarang, bahkan ada yang melarikan diri. Kalau kau mau membuktikan pemerintah serius atau tidak serius untuk memberantas
korupsi di Indonesia. Tunjukkan kinerja keprofesionalan KPK dalam kasus anggaran tidak wajar di Pemprov. Itu salah satu kasus, dan terus berjalan. Di Desember 2020 ada beberapa kasus besar. Salah satunya kasus Bansos, kasus Kementerian Kelautan, ada juga kasus mafia pajak, dan lain-lain. Itu kasus-kasus besar yang bisa diungkap dengan keadaan yang saat itu banyak kesulitan. Siapa yang menangani adalah kami-kami inilah yang kemudian dituduh macam-macam itu. Kenapa? Sepertinya KPK kayak tidak bertaring, ya, tidak macan ompong menghadapi Pemprov DKI. Ada apa? Jadi ingat loh, di Pemprov DKI itu ya ada Bambang Wijayanto juga, CS-nya Novel Baswedan. Itu bahaya. Tapi kami benar-benar bekerja untuk kepentingan negara dan ingin berkontribusi sebesar-besarnya yang bisa kita lakukan. Ternyata ketika hal itu terjadi, saya ingin menggambarkan tentang bagaimana penyingkiran yang dilakukan oleh, saya yakin ya, di belakang itu ada oknum-oknum dan ada koruptor-koruptor yang berkolaborasi. Kau kerja di lembaga anti korupsi. Serius nggak kau menangani pemberantasan korupsi di Indonesia? Kalau serius KPK, berantas dulu yang paling dekat adalah Pemprov DKI. Selidiki dulu, apa benar ada kejanggalan-kejanggalan anggaran APBD di Pemprov DKI? Siapa yang bermain di balik itu? Jadi menurut saya nggak ngerti saya mesti nanggapin apa. Karena bagi saya juga ini orang berlebihan. Saya khawatir, jangan-jangan dia ini sebenarnya tahu bahwa yang diomongin itu nggak benar. KPK ini udah ada, negara dalam negara tuh di KPK sudah ada. Dan ingat ya teman-teman, perlu kalian tahu ya, di KPK ini udah banyak Taliban-Talibannya ya, manusia-manusia berjidat hitam bercelana cungkring, dan salah satunya si Novel Baswedan. Sekarang begini loh, orang menuduh sesuatu itu harusnya yang itu yang berpikir. Dan saya khawatir orang-orang yang pola-pola begini ini bisa ditiru orang-orang lain di waktu-waktu yang kemudian hari. Dan kalau itu terjadi, itu jelek sekali. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa prihatin dengan perilaku-perilaku yang buruk seperti itu. Nyai jadi bingung deh, ajaran mereka ini aneh gitu loh ya. Dan ingat ya, Nyai mendukung pemerintah ataupun Menak melarang ASN memakai cadar, memakai celana cungkring. ASN itu kalian boleh memahami sebuah paham, ya, memahami sebuah paham di dalam agama. Tapi ingat, peraturan pemerintah harus kalian ikuti dan taati. Kalau pahami semua apa yang Nyai ungkapkan ini, itu hanya demi kebaikan bangsa dan negara. Tidak ada kepentingan saya dalam hal ini, sama sekali tidak ada kepentingan saya. Sepandai-pandainya tumpai melompat, suatu hari nanti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kalian menyimpan sesuatu yang busuk, suatu hari nanti akan tercium juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan yang mujib. Amin.